Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kita di video berikutnya. Nah, video berikutnya ini kita akan belajar mengendalikan si kucing ini ya, atau si karakter ini. Kalau di Scratch namanya sprite. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat si kucing ini ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Nah, baik. Pastikan kita seleksi kucingnya. Tandanya itu adalah dia aktif ya, seperti ini. Nah, dia bersinar berwarna biru, artinya dia aktif. Nah, sekarang pertama yang ingin kita lakukan adalah ketika kita menekan panah atas di keyboard ya. Nah, ini adalah keyboard kita misalnya. Jadi kalau kita tekan ke atas, maka kucingnya akan ke atas. Kalau dia ke bawah, maka dia akan ke bawah. Kalau dia ke kanan, dia akan ke kanan. Kalau kita klik ke kiri, dia akan ke kiri. Nah, baik. Sekarang yang ingin saya lakukan adalah pertama kita ke event. Setelah itu kita masukkan when, go, click. Jadi bendera ini maksudnya adalah go. Ini ya, go. Artinya kalau ini ditekan, kejadian apa yang terjadi? Ya kan? Nah, kita mau kucingnya bergerak kalau kita menekan tombol. Nah, baik. Setelah kita menekan when, go, click, nah, kita masukkan forever. Forever ini fungsinya untuk mengulang-ulangi perintah secara terus-menerus. Oke, setelah kita masukkan forever, nah sekarang kita ambil if. Nah, if ini artinya adalah jika. Nah, if ini kita simpan di dalam forever. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita mau kejadian apa? Nah, pertama, kalau kita menekan panah atas di keyboard, kita mau sprite ini bergerak ke atas. Nah, sekarang kita ke sensing, terus kita pilih key. Kita masukkan di dalam if. Nah, di sini kita bisa lihat ya. If kalau key itu tombol, space itu adalah spasi. Sebenarnya di sini ada banyak tombol. Nah, setelah itu press ya. Kalau tombol spasi ditekan. Nah, di sini kita tidak ingin tombol spasi, tapi yang akan kita gunakan adalah tombol up arrow yang ada di keyboard. Oke. If key up arrow pressed, atau kalau tombol panah atas ditekan, kita mau kucingnya atau sprite-nya bergerak ke atas. Nah, sekarang kita ke motion, terus pilih change Y. Nah, ingat ya, pastikan change Y. Y ini maksudnya pergerakan vertikal. Kalau kita kasih grid, nah ini dia. Y ini adalah sumbu vertikal. Karena dia angkanya positif, maka dia akan ke atas. Nah, coba saya tekan go. Setelah itu saya ke atas. Tak. Nah, dia bergerak ke atas ya. Nah, sekarang persoalannya ketika kita tekan tombol bawah di keyboard, itu kucingnya belum bergerak. Oke, coba saya tampilkan tombol virtualnya. Oke, kalau ke atas berhasil, cuman kalau ke bawah belum ya. Misalnya ini saya kembalikan ke sini. Ke atas berhasil. Nah, ke bawah belum berhasil. Nah, sekarang yang ingin saya lakukan menambahkan perintah lagi ya, kalau tombol bawah ditekan. Saya kembali ke control, kita masukkan if. If ini saya simpan di dalam forever, tepat di bawah if yang sebelumnya. Jadi pastikan if yang ini itu lurus di sini. Jangan menyimpan if di dalam if ya. Seperti ini. Ini lihat tidak lurus, berarti dia berada di dalam if. Kita mau if-nya berada di luar if, tetap berada di dalam forever. Oke, tandanya dia lurus ya, sini ke sini.
Nah, setelah itu kembali kita ke sensing, kita masukkan kembali key-nya. Nah, kalau tombol apa? Panah bawah ya, down arrow. Kalau panah bawah ditekan, apa yang terjadi? Nah, sama, kita mau dia bergerak ke bawah. Nah, di sini kita panggil lagi, masukkan lagi change Y by 10. Ingat ya, kalau dia up dan down itu pakai sumbu Y. Yang ini ya. Sumbu Y, di sini juga sumbu Y. Nah, berikutnya cuman kalau dia panah bawah berarti saya tidak masukkan angka positif. Di sini saya tambahkan angka negatif. Oke, coba saya stop, terus mulai lagi. Saya tekan panah atas, dia bergerak ke atas. Saya tekan panah bawah, dia bergerak ke bawah. Oke, berhasil ya. Kucingnya berhasil bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, berikutnya yang kita inginkan adalah kalau kita tekan panah kanan di keyboard, kucingnya bergerak ke kanan. Kalau kita tekan panah kiri, kucingnya ke kiri. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama. Nah, caranya kita cukup memasukkan kembali kontrol if ya. If kita masukkan, setelah itu kita kembali ke sensing. Nah, key-nya kembali kita masukkan. Oke. Ingat, kita mau ke kanan berarti kita pilih di sini right arrow. Right artinya panah kanan. Dan ingat, kita kembali ke motion. Yang kita masukkan lagi adalah bukan lagi change Y, tapi yang kita masukkan adalah change X by 10. Oke, coba kita lihat. Oke, berhasil ya. Kucingnya berhasil ke kanan. Nah, sekarang ke kiri belum bisa bergerak karena kita belum buat perintahnya. Nah, sekarang kita kembali ke event, masukkan kembali kontrol ya. Terus masukkan kembali if. Setelah itu kita ke sensing. Setelah ke sensing kita masukkan key-nya. Nah, sekarang kita ganti space menjadi left row atau panah kiri. Nah, setelah itu kita kembali ke motion. Setelah itu kita pilih kembali change X. Nah, ingat X itu untuk mengatur pergerakan ke kanan dan ke kiri. Ingat, karena dia mau ke kiri, berarti di sini kita masukkan angka negatif. Tak, negatif berhasil ya. Sekarang kita go, coba kita lihat. Oke, ke atas bisa, ke bawah bisa, ke kanan bisa, ke kiri bisa. Baik, berhasil sampai di sini. Cuman ada persoalan di sini. Persoalannya adalah kalau kita tekan tombol kanan dia ke kanan, kalau kita tekan tombol ke kiri dia ke kiri. Cuman persoalannya dia mundur ya. Nah, kita mau ketika dia ke kanan dia menghadap ke kanan, ketika kita menekan tombol ke kiri dia ke kiri. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita akan berfokus pada dua tombol ini, right dan left. Nah, sekarang kita ke looks untuk mengatur tampilannya. Nah, di sini ada switch kostum ya. Nah, kita akan atur kostumnya, tapi sebelumnya kita ke kostum dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ada sprite ya. Ada sprite. Nah, sprite ini tidak ada yang menghadap ke kiri. Nah, sekarang agar dia bisa menghadap ke kiri, nah yang ini ya, saya klik kanan, terus pilih duplikat. Nah, hasil duplikatnya, pastikan saya select yang ini. Setelah itu kita pilih flip horizontal. Oke, jadi kostum 1, ini namanya saya ganti menjadi hadap kanan misalnya. Yang ini saya ganti namanya menjadi kiri. Jadi ada hadap kanan, ada hadap kiri. Baik, kita kembali ke kode. Nah, di sini kita akan masukkan switch kostum
Nah, misalnya kita ganti di sini ya, kita masukkan dalam if-nya right arrow. Nah, kalau panah kanan ditekan, selain dia bergerak ke kanan, kostum yang dipakai adalah yang menghadap kanan. Nah, sekarang kalau dia menghadap ke kiri, apa yang terjadi? Kostum yang dia pakai adalah sebelah kiri. Coba kita lihat. Oke, berhasil. Nah, dia hadap kiri, terus hadap kanan. Oke. Sampai di sini kita berhasil mengendalikan Scratch kita. Nah, sekarang silakan dipraktekkan. Jika menemukan kendala, silakan menghubungi Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.